terang nggak cukup. Tapi ya saya bisanya doa, Pak. Momen Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI, anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafii politisi dari Partai Nasdem kunjungi keluarga terdampak dari orang tua yang melakukan penyalahgunaan narkoba, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Kunjungan yang dilakukan Imam Syafii, setelah mendapat informasi ada warga di daerah Kelurahan Gundi Kecamatan Bubutan Surabaya, dampak dari ayahnya yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga keluarganya kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari serta kesulitan biaya menyekolahkan dua anak-anaknya, dikarenakan ayahnya yang sebagai kepala rumah tangga telah mendekam di Hotel Prodeo. Inggar ibu dari ketiga anak-anaknya ini, anak pertama usia 23 tahun masuk rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba. Anak kedua usia 16 tahun duduk di bangku SMK negeri dan anak ketiga usia 13 tahun duduk di bangku SMP swasta. Setelah ayahnya mendekam di Hotel Prodeo, Inggar mengambil alih sebagai kepala rumah tangga, dan Inggar yang sehari-hari sebagai buruh pembersih tutup botol dengan upah Rp189.000 per minggu. Dengan penghasilan sebesar itu, menurut Inggar merasa tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Akhirnya Inggar memutuskan untuk mengumpulkan kardus bekas dan botol plastik, supaya bisa membayar biaya sekolah kedua anaknya. Saat media Lensa Parlemen menemui Inggar, di rumahnya yang ukuran 2x5 meter dan kalau hujan bocor, di depan rumahnya ada sedikit barang bekas yang baru dikumpulkan. Dengan wajah sedih dan meneteskan air matanya, Inggar mengatakan, Anak saya 3. Ya. Yang pertama masuk rehab. Yang kedua itu SMK negeri 10. Terus yang SMP itu kelas 7. Terus terkait untuk biaya-biaya sekolah itu gimana, Bu? Saya itu untuk pendaftaran kemarin kan barengan ya Pak ya, adik sama kakaknya kan sama-sama masuk ya. Itu pinjam tetangga Pak. Pinjam tetangga ya, tapi masih kurang, tak buat kakaknya dulu. Terus akhirnya untuk adiknya itu tidak ada biaya. Gitu. Terus ya sampai sekarang itu dibantu oleh Pak Imam buat bayar sekolahnya, itu dibantu Pak Imam yang SMP itu dilunasi sama Pak Imam. Ibu sehari-hari bekerja sebagai apa, Bu, dalam menghidupi anak-anak ini gitu? Ya, saya serabutan Pak ya. Kalau yang bisa dijaga tiap minggu itu ya dari pabrik itu. Kemarinnya saya ya ikut tetangga sana ya membantu. Terus saya keluar, saya pikir kan nggak cukup ya Pak ya, saya keluar terus kerja di pabrik sini. Tapi ya sama saja, masih belum cukup. Masih belum cukup menghidupi. Kadang saya ya kirim gorengan, ya ini cari sampah-sampah itu. Kalau sudah ngumpul tak jual itu. Dapat 50, dapat 30. Ya. Ibu kok bisa aja. Ibu kok bisa sampai menggadaikan LPG itu gimana, Bu, ceritanya? Buat ambil rapot yang kakaknya SMK ini. Ya enggak pernah pegang uang Pak. Tiap hari ya kayak gini, nggak pegang uang ya. Nggak cukup Pak, terus terang nggak cukup. Tapi ya saya bisanya doa Pak. Kadang tetangga itu ngasih, ada yang ngasih sayur, ada ngasih uang. Kayak kemarin ya, nggak tahu dikasih gurunya anak saya itu buat naik LAN Bu, ini dikasih 50 saya. Ya untuk kadang ya cuma bisa berdoa saya Pak, itu sholat sama berdoa. Kadang ya ada aja rezeki dari Allah, itu ada. Saya tujuannya itu
Harapannya seperti apa Bu sih Bu, untuk anak-anak ini yang saat ini sedang bersekolah Bu ya, Ya, supaya tidak terjerumus ke dalam hal yang sama Bu itu Bu ya. Itu seperti apa harapannya Bu Inggar? ya harapannya saya itu sa- saya itu ingin anak-anak itu ada kegiatan yang kalau misalnya anak saya pamitan sepak bola itu saya nggak apa-apa Pak. Terus ikut hadraan itu tiap malam Jumat anak saya itu ikut, ya saya nggak apa-apa selagi itu nggak melanggar hukum itu nggak apa-apa ya. Jadi mendukung anak-anak berkegiatan positif Bu ya. Iya. Dan mengaji Kalau juga Bu malam ya. itu sekitar jam 10 itu sudah tak cari Pak. Kalau belum pulang itu saya keliling nyari Pak. Tiap malam itu saya. Namanya anak ya sudah dibilangin, kadang kan ada bandelnya, kadang sampai jam itu lebih gitu loh tak cari sama aku. Bu Inggar tinggal di rumah berukuran berapa ini Bu? 2x5. 2x5 Bu ya. Yang kalau hujan bocor juga Bu. Iya bocor semua ini Pak. Ini kasur itu gonta ganti, ini dikasih tetangga lagi. Kalau sudah hujan deras terus nggak bisa tidur dong atau seperti apa Bu? Iya ya. Itu kadang ya duduk anak-anak, kadang yang nunggu terang. Kalau terang nanti baru dibersihkan. Baru Terus bisa bisa tidur. tidur. Baru bisa Heeh. Nunggu terang. Jadi Bu Inggar ini sehari-harinya juga sebagai pekerja buruh pabrik Bu ya. Iya. Terus juga sembari mencari tambahan rupiah. Kalau sore itu disuruh tetangga ngirim gorengan, itu dikasih 5.000. Udah itu tiap hari aku. Cuma itu. Kalau anak-anak fokus Bu ya, sekolah semuanya masih Iya. fokus ke Pokoknya kalau nggak ada sangu, kalau saya itu gini Pak, wes hari ini ya hari ini, rezeki hari ini bismillah. Tapi ya saya alhamdulillah bisa lalui semuanya tiap hari itu. Pokoknya saya itu nggak putus sholat malam ya Pak, sholat malam. Pokoknya sholat berdoa itu loh, saya itu udah itu kok. Bu Inggar untuk harapannya kepada pemerintah berharap sangat mendapat intervensi atau bagaimana? Ya kalau saat ini kan kondisi saya seperti ini Pak ya, saya sebenarnya ya nggak mau minta-minta itu nggak mau, tapi kondisi saya sekarang seperti ini, saya itu butuh untuk anak-anak itu Pak ya, bantuan berasnya itu bisa dikeluarkan lagi gitu loh Pak, kan sudah setahun lebih macet gitu loh Pak. Jadi bantuan yang PKH dan BNT itu belum pernah diterima juga setelah 1 tahun lebih Bu. Iya. Iya. Dan mengajukan juga melalui Bu RT tapi belum diberi Iya, lagi ya. belum. Ini yang ini kan belum keluar. Saya punya warga yang sepatutnya kita harus mengangkat kondisinya agar dia bisa layak sebagai warga pada umumnya. Karena Ibu Inggar ini suaminya sudah masuk di LP, kemudian anaknya juga di rehab atas kesalahannya dia memakai narkoba. Jadi mohon himbauan dari kami, panjenengan semua bisa melihat inilah sisi kekurangan dari pemakai narkoba sehingga istri dan anak-anaknya menjadi korban hingga mengalami kekurangan dalam kondisi makan maupun pelajaran hingga kehidupan sehari-hari. Sementara itu Imam Syafi'i anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya setelah kunjungi warga tersebut, Imam mengatakan, Kunjungan jenengan di warga ini terkait Hari Anti Narkoba Internasional ya, ini. Ya, jadi kita berharap momentum Hari Anti Narkoba Internasional itu bisa mengingatkan kita betapa bahayanya narkoba. Saya kebetulan beruntung mendapat informasi ada kenyataan di masyarakat narkoba itu bukan cuma membawa dampak yang buruk bagi pengkonsumsinya,
tapi ternyata keluarga, istri dan anak-anaknya itu juga hancur karena salah satu keluarga itu mengkonsumsi narkoba. Misalnya seperti yang barusan saya datangi, itu ada bapaknya di penjara kena 6 tahun karena kasus narkoba. Kemudian kakaknya, yaitu anak sulungnya, itu sekarang direhab karena kasus narkoba. Kemudian ibunya, istri yang bapak tersebut, itu akhirnya sekarang harus menghidupi 2 anaknya, yang satu sekolah di SMK, satu di SMP. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ibunya sampai harus banting tulang, padahal ibunya sendiri beberapa kali masuk rumah sakit karena penyakit lambung. Ternyata itu pun belum mencukupi. Kemarin misalnya 2 anaknya yang sekolah, satu SMK, satu SMP itu nunggak uang pendaftaran sekolah dan tidak bisa mengambil rapot. Alhamdulillah saya bisa membantu meringankan sehingga rapotnya bisa diambil. Saya berharap pemerintah negara harus hadir untuk mengurusi korban-korban narkoba, ya, tanda kutip, karena mereka tidak langsung memakai narkoba, tapi dampak dari kepala keluarga atau keluarganya yang mengkonsumsi narkoba, mereka juga ikut kena dampaknya. Pak, apa perlu dari dinas sosial ikut intervensi terkait anak-anak yang orang tuanya dari korban narkoba? Ya, bukan cuma perlu, tapi wajib lah. Mereka adalah warga negara. Warga negara itu berhak mendapat penghidupan yang layak. Karena itu saya terus terang saya mengapresiasi ketika peringatan Hari Anti Narkoba Internasional HANI itu dirayakan dengan segala macam caranya, termasuk hari ini Pak Wali Kota mengadakan senam HANI di beberapa lapangan di Surabaya. Jumlahnya banyak, melibatkan kader-kader kesehatan. Tapi yang paling penting bagaimana dampak-dampak kemiskinan atau dampak-dampak pemiskinan akibat narkoba itu juga segera teratasi. Karena mereka ini akan rentan, karena mereka miskin, kemudian mereka nggak punya pekerjaan, nanti larinya ujung-ujungnya ada yang nawari supaya jadi kurirnya narkoba. Awalnya tentu saja diiming-iming, dikasih narkoba yang gratis, kalau mereka kemudian ketagihan, kecanduan, mereka akhirnya terpaksa mau menuruti apa saja seperti kehendak orang yang memberikan narkoba kepadanya. Pak Imam, intervensi apa sih yang semestinya diberikan oleh Pemkot? Apalagi saat ini Pemkot sangat konsen dengan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Ya, dengan juga rumah padat karya yang seringkali di launching. Nah, ini apa yang bisa diberikan kepada Pemkot ya, terhadap ini kan tadi kita mendengar bagaimana si ibu ini kan ternyata untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus bekerja keras, harus istilahnya menjadi pembantu itu ya untuk tetangga-tangganya, mulai mencuci, kemudian menyetrika, kemudian ngepel rumah-rumah tetangga-tangganya itu juga tidak terlalu kaya. Karena itu saya meminta kepada pemerintah kota, kalau ada peluang-peluang yang di rumah-rumah padat karya, tolong yang seperti ini diprioritaskan. Karena ketika menolong ibu ini, itu artinya bisa menolong 3 orang, yaitu ibu ini dan anak-anaknya. Terus yang kemudian dengan menolong ibu ini, itu adalah ikhtiar supaya ibu ini dan anak-anaknya juga tidak menjadi korban narkoba. Misalnya nanti saya membayangkan anaknya yang masih produktif itu karena melihat bapaknya kemudian kena narkoba, biasanya gampang ditiru. Tapi alhamdulillah ternyata saya melihat 2 anaknya rajin ke masjid, rajin ngaji, dan sekolahnya juga sergap. Karena itu ini harus dijaga, ini harus ditemani. Ditemani itu artinya apa? Tidak cukup mereka diajak ngobrol, diceramai, tapi yang paling penting dicarikan jalan solusi, yaitu ibunya diberi pekerjaan dan anak-anaknya yang masih sekolah ini bisa diantarkan sampai kemudian bisa mewujudkan cita-citanya. Tadi salah satu anaknya kan ingin jadi polisi, meski bapaknya dan kakak sulungnya ditangkap polisi, tapi mereka tidak dendam, mereka justru ingin jadi polisi supaya apa? Menjaga agar keluarganya bisa terhindar dari bahaya narkoba. Pak Imam termasuk mengapresiasi juga Pak Imam terhadap tetangga-tetangga sekitar Bu. Iya, saya justru tahu ini dari Bu RT dan beberapa pengurus RT yang di sini. Kalau di sini ada persoalan seperti ini, karena itu kami datangi setelah saya dialog, ya memang ya ini wajib ditolong lah. Nah, kalau misalnya saya berharap lembaga-lembaga sosial kalau selama ini ya sudah memberikan pertolongan ke pihak lain, justru inilah ladang amal ibadah yang paling besar menurut saya di tempat ini. Inggar adalah salah satu dari keluarga yang terdampak penyalahgunaan narkoba. Sangat berharap kepada pemerintah untuk bisa lagi menerima PKH dan BLT yang sudah 1 tahun belum dia terima.
Inggar, seorang ibu merangkap sebagai ayah ini banting tulang tanpa mengenal lelah mencari nafkah walaupun dia sendiri mempunyai sakit lambung. Menurut Inggar, semua ini dilakukan agar anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah dan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Inggar sangat berterima kasih kepada ketua RT dan tetangga sekitar yang peduli terhadap keluarganya. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.